Hai para penggemar isi dompet, hidup tak selamanya indah, bahagia, dan hidup tidak selalu baik-baik saja. Ada 7 fakta menyakitkan hati yang harus kita terima dalam hidup ini. Tapi semakin cepat kita ikhlas menerima kenyataan itu, maka akan semakin cepat pula hidup kita akan berubah. Kenyataan pahit yang pertama adalah kita punya banyak waktu dari yang kita kira, dan kita punya sedikit waktu dari yang kita kira. Yang kedua, hanya karena kita sibuk bukan berarti kita produktif. Yang ketiga, tidak ada jaminan akan hari esok. Yang keempat, masa lalu sudah tertulis dan tidak bisa dihapus. Yang kelima, kita akan selalu gagal dari waktu ke waktu. Yang keenam, hidup tidak ada yang sempurna. Dan yang ketujuh, tidak ada yang bisa merubah diri kita kecuali kita sendiri. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita punya banyak waktu dari yang kita kira dan kita punya sedikit waktu dari yang kita kira. Maksudnya, kalau waktu itu kamu mengatakan bahwa kamu tidak punya banyak waktu untuk hal-hal yang negatif, maka kamu sudah benar. Tetapi ketika kamu mengatakan kamu tidak punya waktu yang harusnya menjadi prioritas, berarti hal tersebut hal yang keliru. Misalnya, ketika kamu mengatakan bahwa kamu tidak punya waktu untuk berolahraga, berarti kesehatan bukanlah hal yang prioritas dalam hidup kamu. Ketika kamu mengatakan bahwa kamu tidak punya waktu untuk anak-anakmu, berarti anak dan keluargamu bukan prioritasmu. Ketika kamu mengatakan tidak ada waktu untuk melakukan hal yang spesial untuk pasanganmu, berarti hubungan dengan pasanganmu bukanlah hal yang prioritas. Padahal menjaga kesehatan, menjaga keharmonisan keluarga dan pasangan adalah hal yang utama. Padahal semua manusia diciptakan dengan waktu yang sama setiap harinya. Yang membedakan adalah umur manusia, itu saja. Dan versi kedua adalah ketika kamu mengatakan bahwa kamu punya banyak waktu sehingga kamu bersantai, entar aja deh, besok aja deh, dan berbagai macam alasan yang hanya menutupi kemalasanmu saja. Berarti kamu hanya mempermainkan waktu yang hanya sementara di dunia ini. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang sudah kita kerjakan untuk menghasilkan karya terbaik untuk diri kita sendiri. Sadarilah, waktu kita ini sebenarnya lebih sedikit dari apa yang kita kira. Dan bagaimana kita menghabiskan waktu kita dengan bijak? Itu adalah pilihan masing-masing. Waktu itu gratis, tapi harganya tidak ternilai. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, jangankan masa lampau. Untuk kembali ke hari kemarin pun kita tidak akan pernah mampu untuk memperbaiki segala macam kegagalan kita, walaupun kita bayar 1.000 triliun. Tidak akan pernah bisa. Maka waktu kita ke depan adalah gratis dan manfaatkanlah sebaik-baiknya. Yang kedua, hanya karena kita sibuk belum tentu kita produktif. Sepertinya sibuk banget, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Tidak punya waktu, tapi tidak ada karya yang dibanggakan. Pernah ketemu orang seperti ini? Ada orang yang bangga bisa melakukan banyak hal. Betapa hebatnya dia bisa mengerjakannya sekaligus ataupun bersamaan. Dia mengaku multitasking. Sebenarnya membuat dia tidak produktif. Semua dia ingin kerjakan tanpa ada pengelompokan mana yang harus diprioritaskan. Intinya, harus ada prioritas kerja ketika semua ingin dia kerjakan secara bersamaan. Nanti dia akan stres dan capek. Kalau sudah capek, semua yang dikerjakan tidak akan maksimal.
dan akan membuka peluang kesalahan. Tugas yang berbeda membutuhkan pola pikir yang berbeda pula. Fokuslah pada satu hal dan pada satu waktu. Kesibukan tidak menjamin melakukan hal yang bermanfaat. Bisa jadi kesibukan tersebut hanya sia-sia belaka. Dan yang ketiga, tidak ada jaminan bahwa hari besok itu masih ada. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kita terima. Mengingat kita ini hidup yang menuju kematian, maka jangan menyia-nyiakan waktu yang terbatas dengan bergantung pada kehidupan orang lain. Gunakan kesempatan itu untuk membuat pilihan-pilihan besar dalam hidup kita. Tidak ada orang yang mau mati. Bahkan orang yang ingin masuk surga pun ingin supaya bisa panjang umur. Namun, kematian itu adalah pasti dan harus kita hadapi. Tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Jadi, ingatlah bahwa besok tidak ada jaminan kita sehat, kita selamat, dan kita masih bernapas. Maka hiduplah di masa sekarang dan ambillah tindakan hari ini, karena disitulah kemajuan hidup bisa terjadi. Dan yang keempat, masa lalu itu sudah terjadi dan tidak bisa dihapus. Pernahkah kita melakukan kesalahan yang memomental sehingga kita berharap bisa kembali ke masa lampau untuk memperbaiki semuanya? Pastinya kita akan berpikiran yang sama dan kita merasa sangat menyesal. Tetapi menyalahkan diri sendiri atas apa yang sudah dilakukan tidak ada gunanya sama sekali. Alihkan perhatian kita pada masa sekarang, agar kita dapat mengendalikan hidup kita dan agar kita bisa maju ke arah masa depan yang lebih baik. Dan yang kelima, kita akan selalu gagal dan selalu gagal. Ketika kita bergerak berusaha mencapai hal-hal baru, maka akan dipastikan akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Ini memang realita pahit, tapi memang begitu adanya. Kalau kita tidak mau menerimanya, maka kita akan selalu jalan di tempat dan tanpa kemajuan. Kalau kita mau maju, maka kita harus mau bersahabat dengan kegagalan. Saatnya kita mengubah pemikiran kita tentang kegagalan. Ini bukan hal yang besar atau hal yang buruk yang harus ditakuti. Kegagalan adalah kesempatan belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Jika orang sukses berhenti mengejar kesuksesan hanya karena kegagalan, maka tidak ada orang sukses di dunia ini. Persiapkan dirimu untuk sebuah kegagalan, karena kamu akan dapat melihat masalah dengan perspektif baru. Kita harus terus berkembang untuk maju, sehingga sukses hanya satu-satunya pilihan yang tersisa, bukan kegagalan. Usaha yang konsisten akan menang. Dan yang keenam, hidup tidak ada yang sempurna. Ketika kita melihat hidup orang lain sempurna, pasti ada saja yang kurang. Banyak sekali orang yang tidak berhasil dalam hidupnya karena mereka menunggu kondisi yang sempurna, menunggu matahari yang bersinar, menunggu cuaca yang normal, dan kemudian menunggu tanda untuk menyuruh mereka melakukan sesuatu. Mereka menunggu peluang yang cocok saja untuk mereka, partner kerja yang sefrekuensi, kemudian mereka melakukan secara sempurna. Ingatlah teman-teman, hal itu tidak akan pernah terjadi. Kondisi tidak akan pernah menjadi sempurna. Semua hal tidak akan pernah menjadi selaras. Tidak ada waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Tidak ada hidup yang sempurna. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Dan jangan menunggu semuanya menjadi sempurna, karena sempurna itu fata morgana. Dan yang ketujuh, tidak akan ada yang bisa memperbaiki diri kita kecuali diri kita sendiri. Jika kamu menunggu seorang kesatria untuk masuk dalam kehidupanmu,
dan untuk menyembuhkan lukamu, maka kamu akan menunggu selamanya. Satu-satunya orang yang bisa membantu dirimu adalah dirimu sendiri. Berbahagialah untuk orang lain dalam kehidupanmu, tapi jangan bergantung pada mereka untuk kebahagiaanmu. Karena tidak ada bahagia kecuali kita sendiri yang menciptakan bahagia itu. Itulah kenyataan pahit yang harus kita terima. Semoga bermanfaat dan terima kasih.